Sebelum kita memulai ibadah kita, adik-adik diminta untuk bersaat teduh sejenak. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Adik-adik, kita angkat pujian dengan bangkit berdiri dan penuh semangat. Kita akan angkat pujian dengan lagu King Kong. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan
masing-masing. Lalu kita buka Kejadian 31 ayat 43 sampai 50. Kejadian 31 ayat 43 sampai 50. Kita biarkan Alkitabnya terbuka. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan memberkati kami hingga saat ini. Kami bersyukur kami boleh beribadah bersama-sama dalam ibadah hari Minggu PA, dan kami akan membaca firman Tuhan. Ajarkan kami dengan segala keterbatasan kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki melalui firman ini. Terima kasih Tuhan Yesus, bersabdalah, karena kami anak-anak Tuhan sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita membuka Kejadian 31 ayat 43 sampai 50. Demikian firman Tuhan. Perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi, apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, "Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Itulah sebabnya timbunan itu dinamai Galet dan juga Mispa, sebab katanya, "Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau." Adik-adik tahu siapa Yakub dan Laban? Ya, pintar sekali. Laban itu adalah pamannya Yakub, sekaligus juga ayah mertuanya dari Yakub. Yakub menikahi Lea dan Rahel, dan ketika melakukan perjanjian di ayat-ayat sebelumnya ada perjanjian juga antara Yakub dan Laban. Dan sekarang kita mau bahas tentang perjanjian antara Yakub dan Laban, di mana ada dua perjanjian. Kita lihat ya, perjanjian yang pertama, Yakub dan Laban bersepakat, khususnya Laban sebagai ayah mertuanya meminta Yakub untuk tidak meninggalkan kedua anaknya yang menjadi istri Yakub. Jadi Yakub tidak boleh menikah dengan orang lain lagi, hanya boleh sama Lea dan Rahel. Itu perjanjian yang pertama. Perjanjian yang kedua, mereka mendirikan tugu perjanjian sebagai tanda pembatasan wilayah yang tidak boleh dilewati masing-masing pihak. Jadi ada tugu di tengah-tengah, lalu ada Yakub dan ada Laban. Tugu ini menjadi pemisah wilayah mereka berdua. Ya, di situ juga mereka melibatkan Tuhan Allah sebagai saksi dan hakim atas perjanjian mereka. Gimana caranya? Mereka masing-masing mempersembahkan korban sembelihan. Baik Yakub maupun Laban punya korban sembelihan yang dipersembahkan kepada Allah. Dan mereka berjanji, itulah saksi dan hakim atas perjanjian mereka. Nah, sekarang kita lihat, bagaimana dengan kita? Adik-adik pernah nggak berjanji? Ayo coba diingat-ingat, ada nggak yang pernah berjanji dengan papa atau mama? Nih, biasanya kalau kita berjanji, ada jari kelingkingnya nih. Kasih ke papa mama, janji ya papa mama. Nih, adik-adik bisa lihat. Janji ya. Apa itu kira-kira janjinya?
Janji mah abang gak nakal lagi. Atau janji mah main HP-nya 1 jam aja. Terus udah 1 jam, bang udahan main HP-nya. 1 jam lagi mah dipanggil lagi, abang udah belum main HP-nya? Please mah 1 jam lagi, janji mah. Janjinya kira-kira ditepati nggak? Lalu apalagi ya janjinya? Adek jangan main-main terus ya, jangan nonton TV terus ya. Iya mah janji nggak mau lagi. Tapi setelah itu main lagi, disuruh bobo siang malah kabur. Nah, janji itu sebenarnya boleh nggak dilanggar? Nggak boleh. Kalau berjanji kita harus berusaha menepatinya. Seperti janji Tuhan Allah. Adik-adik tahu janji Tuhan Allah? Janji Tuhan Allah itu seperti pelangi yang cantiknya luar biasa. Apa tuh janji Tuhan Allah kepada kita? Seperti Yeremia 29 ayat 11, Tuhan Allah berjanji memberikan rancangan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Sama seperti adik-adik saat ini. Kalau kita boleh menikmati nafas kehidupan, kita bisa sehat, boleh minum susu, menikmati makanan enak, punya waktu dengan papa dan mama, itu semua berkat Tuhan, rancangan damai sejahtera Allah. Begitu juga Tuhan Yesus memberikan janji, memberikan rancangan damai sejahtera, memberikan masa depan yang indah buat adik-adik. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan mengizinkan sebuah virus ada di muka bumi ini. Tapi ibu percaya, ketika Tuhan menciptakan sesuatunya, juga ada masa kadaluarsanya. Seperti ada orang yang lahir, ada orang yang meninggal. Begitu juga dengan COVID, ia boleh ada, dan kita berdoa pada waktunya nanti semua akan berakhir. Kita berjanji, kita yakin pada janji Allah yang luar biasa bahwa kita akan bisa melewati pandemi COVID-19 ini dengan baik. Adik-adik janji ya, tetap rajin berdoa, tekun berdoa, tetap menggunakan masker, tetap rajin cuci tangan, tetap dengar-dengar nasihat orang tua. Janji ya, walaupun libur, walaupun di rumah aja belajarnya, tapi tetap tekun belajar, tetap rajin membaca buku. Oke, mulai hari ini kita harus menepati janji sama seperti Tuhan Allah berjanji kepada kita memberikan rancangan damai sejahtera Allah. Terima kasih. Sekarang kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Kita angkat pujian bertambah-tambah. Tambah
persembahan, saatnya kita berdoa sekaligus doa penutup untuk ibadah kita hari ini. Kita bernyanyi dulu. Ibu jari, jari tunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh beribadah bersama-sama walaupun secara berjauhan. Saat ini kami sudah memberikan persembahan, kiranya persembahan ini berkenan bagi Tuhan, bagi pelayanan Tuhan, dan jadikan kami dengan tangan-tangan kecil kami, dengan keterbatasan kami, untuk boleh menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan. Kami juga berdoa bagi saudara kami, teman-teman kami yang saat ini sedang sakit, kiranya Tuhan berkenan memberkati mereka dimanapun berada. Bagi saudara kami yang saat ini sedang berjuang melawan COVID-19, dimanapun berada, baik di rumah sakit, isolasi di rumah, maupun mereka yang saat ini berjauhan dengan keluarga. Kiranya Tuhan berkenan memberkati, melimpahkan kekuatan, memberikan kesehatan, kesembuhan, dan berikan keyakinan supaya teman-teman kami, saudara kami boleh kuat dan bisa melewati dan sembuh dari COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa buat papa, mama, abang, kakak, dan adik kami. Kiranya Tuhan berikan mereka kesehatan, kiranya Tuhan berikan berkat-berkat yang melimpah bagi papa, mama, supaya melalui papa mama kami boleh terus menikmati berkat Tuhan, boleh terus bersekolah, dan kami merasakan begitu banyak kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan pengharapan kami. Berkati kakak layan kami, berkati semua orang di sekitar kami, berkati bumi kami Tuhan, supaya boleh pulih dari COVID-19. Inilah doa dan pengharapan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.